Assalamualaikum Ocuaners dimanapun Anda berada. Dan juga khususnya untuk family Suzuki yang mungkin penasaran nih produk apa yang akan ada di video kali ini. Karena gue ada di dealer Suzuki. Di mana Bang Heru? Bersama dengan Bang Heru nih. Ya, kebetulan dealer kita berada di Jalan Kiai Haji sama Mas Ari, nomor 82, Jati Pinang, Kota Tangerang. Baik, nanti bersama dengan Bang Heru akan membahas yang lagi hangat-hangatnya nih di Suzuki, yaitu Suzuki R3 Hybrid. Ini di sebelah gue udah ada. Nanti tonton sampai habis. Pokoknya jangan di skip kalau ada iklan. Nanti di akhir juga ada promo-promo menarik yang akan dijelaskan oleh Bang Heru ya. Oke, stay tune guys. Oke, jadi inilah penampakan dari Suzuki R3 Sport yang hybrid ya. Karena mobil Suzuki R3 ini ada beberapa varian. Ini termasuk jenis low MPV dan tipenya dia untuk yang ini cuma ada 4, yaitu pertama dibagi 2, manual dan otomatis. Nah, dan yang manual itu ada yang GX manual dan GX yang automatic. Nah, yang kedua ini yang Suzuki Sport. Suzuki Sport juga ada yang manual, ada yang matic. Nah, ini untuk yang ada di sini, ini kita akan bahas yang manual. Karena yang kalau sport itu kurang afdol kalau nggak manual. Jadi, waktu pandangan pertama gue sama ini R3, gue udah suka. Karena modelnya memang nggak berlebihan ya sportinya itu. Jadi, pas komposisinya. Cuma di sini yang namanya Indonesia tetap aja pakai krom-kroman, sportinya pakai krom-kroman. Tapi itu sih memang nggak bisa kita pungkiri, itu memang menambah daya tarik penampilan. Kayak lo pakai gelang, pakai emas gitu kan, bling-bling. Jadi ini desainnya sporty banget. Dari depan ini ada lipsnya. Kalau dibilang lips itu posisinya lebih maju daripada bibirnya ini, daripada hidungnya, agak lebih maju sekitar 10 cm. Ya, bodinya kan nanti kita bisa lihat belakang ya. Ini karena kita udah ada di depan, kita mulai dari depan dulu. Yang paling kelihatan sporty ini dan ada tambahan lipsnya, body kit di keseluruhan body. Nah, lampunya ini dia udah proyektor, lampu jauhnya bukan bohlam, halogen ya, halogen. Lampu sen masih bohlam di sini ya. Kenapa lampu sen sekarang kebanyakan di tengah ya? Dulu kan di pinggir sini ya. Sekarang ditaruh di sini semua. Nah, ini yang tetap dipertahankan sama Suzuki untuk fog lampnya ini masih model halogen seperti ini ya. Tapi ini DRL-nya cukup membantu di kondisi siang hari. Sangat terang. Nah, untuk grillnya juga sporty, dipercantik dengan aksen chrome di sini dan chrome di sini. Nah, ingat sama model zaman dulu, R3 zaman dulu, Dresa. Nah, itu kelihatan kayak mulut badut ya. Kalau ini udah enggak. Jadi ini udah ganteng, ditambah ada jenggotnya nih, lips. Nah, untuk dimensinya sendiri, dia memiliki panjang itu 4,3 meter, lebar 1,7 dan lebar 1,6 dan tingginya 1,6. 1,6. Gue 165. Ya sekitar 1,6. Ya bener, sama. Nah, untuk bannya sendiri R3 masih menggunakan merek Dunlop ya. Dunlop dan anak judulnya itu Enak Safe. Nah, ini ringnya ini ring 15. Ukurannya 185/65, lebar 185, tinggi 65 dan ringnya ini 15. Nah, untuk peleknya juga ini udah baru. Dari yang sebelumnya ya, ini yang terbaru. Untuk remnya dia udah cakram ya, ventilated disc. Cuma yang belakang ini dia masih drum atau tromol. Itu saja sih, coba kalau depan belakang itu disc makin yahut ya pengeremannya. Oke guys, kita lanjut. Nah,
Yang terbaru juga dari Suzuki yaitu spionnya ini guys. Ini spionnya sih udah simple ya kelihatannya, tanpa ada krom-krom di sini. Dia cukup ada sein tambahan di spion, dan ini sudah retract mirror dan auto. Jadi ketika mesin dimatikan, dia akan melipat sendiri. Jadi nggak usah, kalau biasanya kan orang kelupaan suka mencet tombol retract. Nah ini nggak usah, mesin mati dia ngelipat sendiri. Mesin dihidupin dia kebuka sendiri. Itu yang terbaru dari Suzuki Hybrid. Dan di pintu handle ini juga ada chrome ya, mempermanis. Karena kalau hitam itu sayang gitu dilihat. Enakan chrome sih memang. Oh iya, ini ada tombol untuk membuka kunci. Jadi nggak usah pakai kunci, nggak ada lubang kunci kan di sini. Pencet ini aja, nanti dia bisa ngelipet. Wah, kebuka. Nah, kunci. Tuh, keren ya. Nah guys, sekarang kita sampai ke bagian pantatnya yang sangat menawan ya. Nah di sini dari atas dulu dah. Nah ini spoilernya sama kayak XL7 ya bentuknya. Nah bagusnya yang gue suka itu di sini nggak ada lampu. Jadi lampunya cuma di sini nempel sama bodi. Nah terus di sini ada chrome nih, chrome di sini nih baru nih. Nah simple. Nah, terus lampu masih sama kayak R3, cuma di sini ada R3 Hybrid, di sini ada Suzuki Sport, identitas terbaru Suzuki Sport Hybrid. Nah, di body kit belakang juga ini sporty banget, nggak berlebihan. Di sini ada banyak emblem Suzuki Sport ya, di belakang ada, di depan ada, di body kit samping ada. Jadi ada, dan di spoiler juga ada di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan kiri kanan. Terus ini diffuser ya namanya ya. Di diffusernya ini ada congkelannya buat kalau buat narik-narik ya. Kalau mau bantu temennya lagi mogok, nah ini dicopotnya dari sini. Kelihatan. Tapi ini keren diffusernya nih. Body kitnya nggak murahan. Gue lupa ini yang nyelip-nyelip di sini ada kamera mundur ya. Kamera mundur. Nah, jadi nggak takut ada kucing terlindes ya. Nah, oh iya, dan sensornya ini ada 2 nih di sini. Sensornya juga cakep bentukannya, cakep rapi. Nah sayangnya untuk sensor depan belum ada ya. Mungkin nanti diadain. Oke, itu dari pantatnya yang seksi. Kita lanjut nanti ke interior. Oke, sekarang kita buka, lihat bagasinya. Wow, bagasinya untuk kursi belakang bisa dilipat sampai rebah ya. Ini kursi tengah juga bisa dilipat sampai rebah juga. Jadi dia akan rata lantai. Yang nggak rata-rata banget, agak nanjak dikit lah. Tapi nggak parah-parah, tipis aja nanjaknya. Nanti kita coba dilipat yang tengah. Nah, ini yang perlu kasih tahu ke calon pembeli atau pembeli R3 di sini untuk ganti ban ya, ban serep ya. Ini ada di bawah sini ban serepnya, nggak kelihatan memang dari belakang karena diumpetin cakep. Nah, untuk bukanya dia harus buka di sini. Ini dibuka dulu. Ini dibuka, terus nanti dia ada mur gitu, dibuka pakai kunci roda. Baru dia akan turun ke bawah bannya. Nah, baru deh bisa diambil. Nah, selain itu juga ini juga bisa jadi tempat penyimpanan rahasia. Ya, nggak rahasia juga sih. Cuma ini kan tertutup sama ini. Lumayan nih bisa buat ngumpetin apa gitu. Iya. Ya, sip. Ini kuat juga ya. Kuat loh ini bahannya. Bisa buat didudukin, bisa dikasih tikar kasur, nanti jadi tempat tidur, spring bed. Nah, ini untuk kursi belakang tinggal tarik aja di sini. Nah, ini nanti masih bisa disetel. Ternyata dia bisa sampai rebah. Nah, jadi nyaman ya untuk yang baris belakang. Jadi ini untuk R3 memang mengerti keluarga. R3 mengerti keluarga. Oke, untuk dilipatnya lagi,
ditarik tuasnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk di kursi tengahnya ini, pembagiannya ini biasanya orang bisnis 50-50 ya. Tapi ini enggak. Ini 40. Bagian yang paling ya kursi belakang, yang kursi kanan ini 60%. Pembagiannya 40-60. Nah, di sini juga sebenarnya ada bisa jadi semi captain seat ya. Ini tengah diturunin, ya. Bisa turun. Jadi buat sandaran. Kiri, orang yang sebelah kiri dan orang yang kanan bisa nyender tangannya di sini. Yang gue suka dari R3 itu pelit sama penyimpanan ya, storage-nya. Dia storage di sini buat minumannya buat botol besar loh, bukan botol kecil ya. Jadi aqua gede gitu juga bisa muat di sini. Di tengah ada, di belakang juga ada. Jadi semua kebagian air minum. Nah, untuk posisinya ini kursinya memang lebih tebal dan lebih enak. Ini bisa dinaikin karena ini diplastikin, special edition ya. Cuma kita yang ada ini plastik dibungkus biar nggak kotor kemana-mana. Untuk ngecas ini juga bisa di sini belakang, tapi belum USB maksudnya harus pakai tambahan lagi ya, tambahan itu cas-casan. Tapi udah disediain ini lighternya. Jadi penumpang baris belakang belum ada sepertinya. Iya, belum ada untuk ngecas. Jadi ya kalau belakang lo pakai kabel yang panjang nih, 180 cm buat ke belakang. Itu dia, harusnya ada yang belakang. Karena mengerti keluarga. Sebelumnya gue akan jelasin mumpung lagi di tengah ini. Mumpung lagi di tengah ya. Nah, di sini dia pegangannya nggak ngejepret ya. Biasanya ada mobil kayak mobil gue yang ngejepret, bikin orang kaget kalau dilepas, letak gitu. Ini udah smooth ya. Nah, untuk AC-nya ini ada 4 AC di sini. Ada 4 AC, masih manual, knopnya juga masih putar. Untuk kipas ada 1, 2, dan 3. Ada cukup banyak, ini ada 4 ya, jadi nggak akan panas. Nah, untuk ininya juga bahan joknya ini kain ya, kain tapi ada emblem, bukan emblem, ada pemanis garis-garis merah di ujung-ujungnya di sini. Jadi memang ini untuk lebih sporty saja, jahitan asli. Oke, kita akan ke depan. Oke, kita sekarang udah masuk ke bagian paling penting dalam sebuah mobil, yaitu bagian kokpit ya. Karena di sini akan banyak penjelasan di sini. Dari kekurangannya aja dulu. Dari dulu R3, entah kenapa ini pelit banget sama sun visornya ini. Nggak ada kasih kaca untuk pengemudi. Kan kalau pengemudinya cewek, selalu benerin yang sini. Jadi mencong. Sering gue nemuin begitu. Ketika gue naik, kok ini mencong ngadep ke sini? Wah, pasti sebelumnya cewek. Ini ya, kurang ada kaca dan kasih lampu. Jadi ini cuma ada kaca di sebelah kiri doang. Tapi belum ada lampu ya. Nah, untuk spionnya sendiri dia belum malam dan siang. Jadi masih siang doang. Jadi kalau malam itu silo dari belakang ya. Ini harusnya di sini hal kecil tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Karena gue pribadi kalau malam selalu gue pakai itu yang malam hari biar nggak silo. Nah, terus untuk dashboardnya masih terlihat compact, tapi di sini sporty. Karena ada garis-garis di sini mengingatkan gue sama BMW atau Mercy gitu. Nah, di sininya nih udah model chrome karena lebih sporty ya chrome ya. Karbon. Sorry. Dan ini belum ada di GX, cuma ada di SS. Nah, untuk penyimpanannya juga di sini terbilang kecil sebenarnya ya. Mobil-mobil sekarang cuma ada 1 di sini. Tetapi untuk minuman tetap ada. Untuk minuman yang cukup besar. Di samping ini juga ada chrome ya. Di belakang belum ada. Kalau lebih ada lebih cakep lagi tuh. Kok chrome sih karbon? Oke, apalagi ya, setirnya sporty, bawahnya ini flat. Ciri khas sporty seperti ini memang. Terus kita coba nyalain. Karena ini manual jadi harus injak kopling. Tinggal pencet aja. Engines on. Nah,
retract kebuka. Tadi posisinya tadi nutup. Ya, bunyinya 1400 cc, 1500 cc, 1400 sekian, hampir 500. Sangat irit sekali. Sebelum hybrid ini R3 udah terkenal irit, ditambah hybrid makin irit lagi. Diklaim ini 20 km per liternya. Nah, di setir ini ada tombol kiri kanan ya. Ini kiri untuk audio, untuk radio, dan untuk hold, mute. Di tuas bawah sini ada untuk telepon, Bluetooth. Nah, di sebelah kanan ini cruise controlnya nih di sini. Nah, ini untuk rest setnya, nambah plus dan minusnya. Ini untuk cancel. Jadi kalau cruise control mau dimatiin. Jadi walaupun mesin hidup atau mati, dia penampakan displaynya ini sudah ada lampunya ya. Untuk AC dia masih kisi-kisi seperti ini, bukan yang bulat. Karena gue pribadi suka yang kisi-kisi dibanding yang bulat. Tapi ini kisi-kisinya anti patah nih kayaknya, lebih tebal. Kalau mobil zaman dulu kan tipis. Nah, untuk di panel AC-nya ini masih semi otomatis, semi digital maksudnya. Displaynya udah digital di sini, tapi knopnya kipas masih puter-puter, temperatur juga masih puter-puter. Ini untuk ininya udah pencet-pencet ya, bukan knop-knop lagi untuk angin masuk. Terus AC on off-nya auto mode, ini untuk depan dan ini untuk belakang. Untuk biar nggak berebut. Di sini disediakan dua ya. Ada dua cas-casan. Nah, yang ini nih yang gue maksud. Yang ini masih pakai, kalau buat ngecas HP masih pakai tambahan casan. Di sini udah nggak perlu. Nih, ini fungsinya juga buat USB nyetel lagu-lagu atau nyetel film. Bisa kali ya nyetel film USB? Bisa ya? Bisa kali. Masa nggak bisa? Dan ini ada jack aux. Ini buat angin pendingin minuman. Jadi kalau lo beli minuman kaleng di Alfa, di Indomaret, nah ini taruh di sini kotak susu, teh kotak, Coca-Cola, Sprite. Ini masih bisa tetap menjaga dingin, tapi walaupun nggak dingin ya, bukan kayak kulkas soalnya. Tapi setidaknya masih ada dingin-dinginnya dikit gitu ya. Nah, ini buat pengontrolnya. Ini mati, ini hidup. Ini sedang-sedang saja. Oke guys, jadi R3 memang mengerti keluarga. Jadi untuk keamanannya juga dia sudah dilengkapi dengan SRS back ya di sini. Di sini juga. Tapi untuk yang belakang belum ada. Tapi di belakang itu kursi belakang ada cantelan buat car seat. Baby car seat ya. Di belakang di sini. Di situ kursi belakang. Oke, nanti kita akan cek mesinnya. Mesinnya sebetulnya sama, cuma ada beberapa tambahan karena ini hybrid. Oh iya, lupa. Untuk baterainya ini ada di bawah sini, jok sini. Baterainya ya. Nanti kita buka kap mesin. Baik, kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu mesin. Di bagian mesin ini, yang pertama kali terlihat, kita ngomongin minornya dulu ya. Nah, ini ada minornya nih sayangnya. Nggak dikasih cover mesinnya ini. Kalau dikasih cover lebih cakep nih, lebih rapi kelihatannya ya. Tapi itu hanya minor, tidak mempengaruhi fungsi dan kinerja Suzuki R3 yang terkenal irit dan bandel dalam artian positif ya. Nah, memasuki mesin, di sini Suzuki R3 sebelumnya tidak ada perbedaan sama sekali dengan R3 sebelumnya. Yang membedakan di sini hanya ada di hybridnya itu. Hybrid yaitu di ISG, Integrated Starter Generator. Jadi di sini dia juga bisa stop and go seperti motor Matic Honda ya, stop and go. Jadi kalau ada di lampu merah mesin mati dan yang menyalakan itu dari listriknya itu. Jadi ketika dilepas kopling, masukin injek gas, dia akan nyala sendiri. Dan yang kedua itu adalah baterainya itu sendiri, yaitu lithium ion battery 6Ah 12 volt
dia bergaransi 5 tahun atau 100.000 kilometer. Masuk ke aki, baterai aki ini, dia masih menggunakan baterai basah ya, nggak baterai kering. Kenapa? Karena memang lebih irit baterai basah, asalkan perawatannya bener ya, dicek. Ini nanti kan ada low, high, low, full, upper level dan lower level. Ini dicek ini airnya secara berkala. Nah, di sini ada sikring ya, teman-teman, sikring di sini, box sikring yang di dalam ada, di sini ada. Nah, terus untuk ECU-nya nih, di sini ECU kena ditempatin di tempat tertinggi biasanya ECU itu. Karena kalau di bawah kena air udah bablas om, ganti baru mahal. Ya, taruh di paling atas ini. Oke, ini mesin 4 silinder 1500 cc, lebih tepatnya 1462 cc. Ya, dibulatin 1500. Nah, untuk kinerjanya sendiri dia torsi itu yang 138 Nm ya, at 4400 rpm. Horsepower, nah yang gue maksud horsepowernya itu 104,7 PS at 6000 rpm. Dan untuk pengereman, gue lupa tadi, ini pengereman udah ABS EBD. Ya, ABS itu air brake system, bukan asal bapak senang ya. Kemudian untuk motor listriknya ini ada di bawah di sini, tapi jangan khawatir kalau banjir. Biasanya Jakarta itu banjir ya. Kalau untuk banjir itu kalau masih setengah ban itu masih aman untuk dilewati. Tapi kalau udah di full atas ban itu mendingan jangan dipaksakan. Karena nanti tak dikhawatirkan akan mengganggu komponen kelistrikannya. Dan yang perlu diketahui oleh family Suzuki, kalau Anda sudah punya ini mobil, jangan dibiarin diam berbulan-bulan ya. Nggak dipanasin, nggak diajak jalan. Ini nggak cukup untuk dipanasin di garasi doang. Harus diajak jalan-jalan biar nggak ngambek. Maksud ngambeknya di sini biar awet itu baterainya. Karena baterai kalau nggak dipakai berbulan-bulan dia akan ngedrop dan itu mempercepat usia baterai. Jadi harus seminggu minimal dipanasin, diajak jalan-jalan komplek lah, cukup untuk mengisi baterainya, untuk menjaga usia baterai. Nah, untuk kap mesinnya juga ini bagus ya, udah rapi. Untuk peredamnya juga bentuknya seperti ini. Oke, itu dulu guys untuk di mesinnya ya. Nanti kita tutup lagi sama Bang Heru. Nah, Bang Heru, tadi kan kita udah jelasin sedikit, review sedikit nih mobil. Nah, sekarang ini untuk harganya gimana nih, Bang Heru? Untuk harga, kita ada varian terendah itu R3 Hybrid DX itu dimulai dengan harga 277.300, dan tipe tertinggi R3 Hybrid SS itu di Matic 292.200, itu kisaran harganya mas. Oh, jadi nggak sama sekitar 20 juta ya range selisihnya ya. Kalau CC mending langsung yang SS, Matic atau manual aja daripada nanggung. Sporty lagi. Iya. Nah, terus untuk syarat dapat diskonnya nih gimana mas? Nah, ini paling penting nih pemirsa Ocuan TV ya. Iya, Ocuan TV. Bagi yang subscribe dan komen di Ocuan channel Ocuan TV, saya akan berikan penawaran spesial untuk subscribe dan komen ya. Mantap ya. Saya akan berikan penawar diskon, promo dan hadiah yang lain spesial khususnya komen dan subscribe di Ocuan TV. Tuh, makannya dari itu guys. Manfaatkan kesempatan ini, langsung subscribe dan komen untuk mendapatkan untuk mendapatkan diskon spesial, penawaran spesial dari Bang Heru, begitu Bang ya. Oke, langsung aja di subrek guys. Ayo, langsung ke dealer Suzuki, bertemu di Ciledug, bertemu dengan Bang Heru. Nomor handphonenya berapa Bang? Dengan nomor WA 0857 7810 5853. Itu WhatsApp juga bisa Bang ya? Bisa WhatsApp. Terus mungkin ada apa Bang? Media sosial gitu? Media sosial di RMK ID di Instagram. Instagram ya, oke. Jadi mending langsung ke WhatsApp-nya Bang Heru aja ya. Nggak usah tunggu-tunggu lagi, langsung WhatsApp Bang Heru. Oke guys, sekian dari Ocuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.